Pasangan di seberang gedung sedang melakukan hal yang romantis. Keduanya saling berpelukan dengan penuh semangat tanpa menyembunyikannya. Bahkan lampu yang tidak dimatikan hingga sangat terlihat jelas. Tetangga hanya perlu sedikit memerhatikan. Sudah bisa melihat aksi mereka. Sebelum makan pasangan suami istri ini. Melihat kejadian ini. Merasa kagum, bagaimanapun juga itu terlalu melewati batas. Meskipun keduanya kaget dengan tetangga mereka yang cuek. Mereka tetap memperhatikannya. Seperti menonton suatu film sambil mendiskusikan hubungan mereka. Pasangan ini sudah menikah sangat lama. 2 anak di rumah sangat ribut. Di dalam perut masih ada bayi yang akan lahir. Kehidupan hal seperti ini sudah sangat jauh meninggalkan dari mereka. Sang istri berkata seharusnya memasang gorden untuk menghindari orang-orang bisa mengintip. Tapi suaminya berkata, "Bagaimana kau tahu orang itu tidak membaptis rumah baru? Lihat gerakannya berubah lagi. Ketahanannya sangat bagus ya." Sang istri tidak berhenti, masih berkata, "Tubuhnya sangat seksi." Sang suami berkata, "Kita seharusnya matikan lampu gas sih kalau mau nonton mereka. Kita tidak melakukan hal yang salah. Kenapa kita harus matikan lampu?" Meski mulutnya berkata tidak, tapi tetap saja dia berdiri untuk mematikan lampu. Kedua orang ini menonton di dalam kegelapan. Hingga pasangan seberang itu selesai. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bayi ketiga pun sudah lahir. Tiap hari menonton tetangga seberang. Dan menjadi kegiatan di dalam kehidupan mereka. Aksi pasangan tetangga itu semakin hari semakin panas. Tapi kehidupan keluarganya setiap hari berlalu dengan biasa-biasa saja. Seperti ada dunia yang dipisahkan oleh gedung. 3 anak membuat pasangan ini semakin sibuk. Kebosanan sehari-hari membuat mereka jadi sering bertengkar. Sang istri sendirian membawa ketiga anaknya pergi bermain. Sampai di rumah, ia memarahi suaminya yang sedang bersantai di rumah. Sang istri sudah sangat capek. Sendirian harus menjaga 3 anak juga harus membawa mereka kemana-mana. Membersihkan bersin, ganti popok, ini semua sudah mencapai titik batasnya. Suami yang melihat istrinya ingin pergi. Dengan cepat menyuruh anaknya kembali ke kamar. Ingin melakukan sesuatu untuk mengobati sedikit rasa sedih sang istri. Jika kamu ingin berdebat dengan wanita, maka kamu sudah salah memilih untuk berdebat. Hingga babi bisa naik pohon. Sang istri pun akhirnya diam. Tapi kehidupan masih harus tetap berjalan meski begini-begini saja. Sang istri masih terus melanjuti perkataannya. Tapi setelah melihat acara pesta tetangga di seberang, wine ditambah musik, makanan dan wanita cantik. Jiwa muda dan mereka yang masih belum melahirkan anak. Pasti tidak akan ada masalah yang merusak suasana pesta itu. Sang istri menggunakan teropong untuk memerhatikan mereka. Dia semakin sedih, sepertinya dirinya sudah tua. Dengan suami pun sudah tidak ada rasa sayang. Mendekorasi untuk hari Natal pun tidak semangat. 3 anak dan tambah 1 suami yang tidak berguna. Membuat hatinya semakin lelah. Hidup siapa yang sama sepertinya? Saat muda sangat bersemangat, di tahap selanjutnya keluarga sudah menjadi utama. Tapi hari ini, sang istri melihat menggunakan teropong. Dan yang dilihat bukanlah aksi yang romantis. Lampu, minuman dan orang-orang itu hilang. Lelaki itu terbaring di kasur dengan kepala botak. Dan yang perempuan mukanya sangat pucat dan sangat sedih. Hal ini membuatnya kaget dan sulit untuk dipercaya. Perempuan yang badannya seksi itu perlahan-lahan berbaring di sebelah lelaki. Dan perlahan meletakkan cincin pernikahan mereka di atas dada. Situasi itu terlihat sangat menyedihkan. Atau mungkin takdir memang tidak ada yang tahu. Beberapa hari kemudian, melihat lelaki itu pergi keluar. Sang istri buru-buru berlari turun ke bawah. Melihat tetangga yang mukanya berlinang air mata. Sang istri pergi menghiburnya. Belum juga mengatakan apa-apa, tetangga itu langsung mengatakan identitasnya. "Kau yang tinggal di seberang kan? Kau punya seorang anak perempuan dan laki-laki. Dan bayi. Aku mengatakan hal ini mungkin bisa menyinggungmu. Tapi anak perempuanmu sangat manis." Lalu tetangga ini pun berkata, "Suamiku dari awal sudah menderita penyakit kritis. Kami sangat iri dengan kehidupan hidup kalian. Iri dengan anak-anakmu yang membuat ribut. Iri dengan kamu yang duduk di kegelapan menyusui bayimu." Ternyata kehidupannya sendiri sudah lama dilihat oleh mereka. Yang mereka lihat bukanlah segalanya. Tapi acara pesta itu adalah terakhir kalinya yang lelaki itu bisa berikan ke istrinya sebagai kenangan di selama hidupnya. Aksi mesra mereka. Karena waktu mereka tidak banyak lagi.
Sepanci bubur untuk satu keluarga di mata sang istri. Tapi bagi tetangga itu, kehidupan yang panjang dan biasa saja. Sang suami yang cuek, di mata tetangga itu adalah seorang pria yang baik mencari nafkah untuk keluarga. Sang istri tiba-tiba menyadari, untungnya masih belum terlambat. Apa yang kamu lihat di dunia? Sebenarnya kamu belum melihat semuanya. Seorang sedang berharap dan iri dengan kehidupan orang lain. Tak disangka diri sendiri juga diiri oleh orang lain. Mungkin saja yang kita lihat ini menurut kita biasa-biasa saja. Ini adalah stabilitas dan kedamaian yang dirindukan orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Barulah bisa mendapatkan apa yang ada di dunia. Ya sudah, cerita kita sampai di sini. Kita ketemu lagi.